Film dimulai dari seorang anak laki-laki yang akan melukis di depan tamu ayahnya. Namun ternyata ia tidak dapat melukis. Hal itu pun membuat ayahnya malu dan memarahinya. Setelah itu, ayahnya pun menemukan anaknya sudah tergantung bunuh diri. Ternyata, selama ini yang melukis semua lukisan indah itu adalah adik perempuannya. Ia bernama Shin Yun. Di sini sang ayah menyalahkan kematian kakak kepada Shin Yun, karena di era ini seorang perempuan tidak boleh melukis. Kemudian sang ayah pun menyuruh Shin Yun untuk menyamar menjadi laki-laki agar dapat menjadi seorang pelukis kerajaan. Shin kemudian berpindah ke 10 tahun kemudian, di mana Shin Yun kini sudah berada di Akademi Pelukis Kerajaan. Di sini ia mempunyai seorang guru bernama Jundok. Ia harus belajar keras agar lulus ujian pelukis kerajaan. Di saat Shin Yun berjalan bersama gurunya, tiba-tiba saja seorang pemuda menabrak Jundok dan terpental mengenai sebuah cermin mahal yang sedang dibawa. Karena cermin itu pecah, alhasil Jundok dan Shin Yun pun dibawa untuk menghadap bangsawan pemilik cermin yang pecah itu. Oh ya, pemuda itu bernama Ko In. Karena bangsawan itu mengetahui bahwa Jundok adalah seorang pelukis kerajaan, maka untuk mengganti cermin itu, ia meminta lukisan Jundok. Namun, Jundok menyerahkan kepada Shin Yun untuk melukis. Lukisan Shin Yun pun membuat bangsawan itu terkesan dan mengampuni mereka bertiga termasuk Ko In. Ko In mengejar mereka berdua dan memberikan sebiji anak anjing sebagai tanda terima kasih. Ia pun menawarkan diri untuk mengantar mereka ke tempat indah agar dapat dilukis. Namun Jundok menyuruh Ko In untuk membawa Shin Yun ke tempat itu. Shin Yun pun diajak ke beberapa tempat seperti tempat pandai besi, kegiatan masyarakat lokal, pertunjukan jalanan, kebun bunga, dan yang paling epik yaitu mengintip gadis-gadis yang sedang mandi di sungai. Ko In tidak tahu bahwa Shin Yun sebenarnya adalah seorang perempuan, tapi karena rasa penasarannya dan ternyata di sana juga terdapat dua bocah cilok yang juga sedang mengintip. Karena bocil itu kresak-kresek, akhirnya mereka pun ketahuan. Mereka berempat pun kabur dan saat Shin Yun berhenti berlari tepat di bawah sungai, bocah cilok itu pun tidak sengaja menyenggol dan membuat Shin Yun tercebur. Karena Shin Yun tidak dapat berenang, Ko In pun menolongnya dan membawanya ke tepi. Karena Shin Yun terlalu bahagia, ia lupa bahwa kini pabrik kental manisnya terlihat yang membuat si Ko In hokcai, molohok bari ngacai. Dan dengan polosnya ia memastikan itu ori atau KW. Ada badaknya ternyata. Akhirnya identitas dari Shin Yun yang seorang pelukis perempuan kini diketahui oleh Ko In. Scene kemudian berganti di mana Shin Yun menyerahkan hasil lukisannya bersama Ko In kemarin, di mana gurunya ketika melihat hasilnya terdapat lukisan wanita yang sedang mandi. Ia sangat terkejut apa menikmati oi. Kemudian Shin Yun diajak gurunya Jundok untuk menemui seorang pelukis kerajaan senior agar Shin Yun tidak melukis hal-hal aneh lagi dan belajar pada kakek-kakek pelukis itu. Namun Shin Yun lebih tertarik dengan kehidupan kota di malam hari. Karena Shin Yun adalah seorang anak desa yang masih polos, ia pun malah masuk ke tempat prostitusi dan mendengar kebisingan dan suara-suara aneh yang membuatnya penasaran dan mengintipnya. Alhasil, ia pun menemukan sekumpulan bapak-bapak yang sedang asik menonton pertarungan antara apem versus apem. Dan malah ikut nonton eta si Shin Yun. Ketika Shin Yun akan keluar dari tempat itu, ia bertemu dengan teman-teman yang sering membulinya di akademi. Di sana ia terjatuh karena dipukul dan lukisannya diambil. Ia pun dipaksa untuk merangkak seperti Gogo. Karena jika tidak menuruti permintaan mereka, lukisan Shin Yun akan disobek oleh mereka. Akhirnya Shin Yun pun menurutinya. Namun tiba-tiba Ko In datang dan menendang salah satu dari mereka. Satu persatu dari mereka pun dihajar dan lukisan itu pun berhasil diambil dan dikembalikan. Ternyata Ko In adalah seorang petarung jalanan, yaitu gulat Korea, dan di saat itu ia menghampiri Shin Yun dan memberikan seekor kuas kepadanya. Scene kemudian berganti pada malam hari, di mana Shin Yun menghampiri Ko In yang sedang bekerja. Ko In pun terkejut dan tanpa basa-basi langsung mengajak Shin Yun untuk membuat tanah liat bersama. Rintik-rintik kemesraan yang membasahi mereka pun menumbuhkan tunas cinta di antara keduanya. Hingga mereka tenggelam dalam lautan asmara dan terjadilah adegan belah duri. Dibelah bang, dibelah, enak
pada siang harinya, Shin Yun disidang dan dimarahi karena lukisan-lukisannya yang terlalu vulgar, dan di saat itu, Raja mengunjungi akademi dan menemukan lukisan dari Shin Yun. Raja pun tidak menyukai hasil lukisan Shin Yun. Namun di sana Jundok membela dengan alibi yang kuat sebagai guru, sehingga Shin Yun pun diberi kesempatan dan tidak dikeluarkan. Untuk menghibur dirinya, Shin Yun pun mendatangi Ko In yang sedang menjaga toko yang ditinggalkan pemiliknya. Di sana Shin Yun tertarik melihat kuda putih, sehingga Ko In pun mengajak Shin Yun untuk bermain kuda-kudaan. Kedekatan di antara keduanya kini semakin erat, hingga mereka pun melanjutkan bermain kuda-kudaan. Dan presisikan posisi rebahan, hela napas yang panjang, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share-nya untuk mensupport channel ini. Ternyata ada Jundok yang sedang mengintip di sana. Ia pun melampiaskan kesagniannya kepada PSK. Shin kemudian berpindah di akademi, di mana Shin Yun kembali mendapatkan pembulian, namun hal itu dihentikan oleh gurunya. Kemudian, sebagai ungkapan maaf, mereka pun mengajak Shin Yun untuk minum-minum dan memberikan beberapa wanita PSK kepada Shin Yun. Tentu saja ia pun menolaknya, namun tiba-tiba datang seorang wanita yang memaksa untuk menemani Shin Yun. Alhasil, kini orang yang mengetahui jati diri dari Shin Yun semakin bertambah. Shin Yun pun mendatangi kediaman Ko In. Di sana ia terkejut karena Ko In memintanya untuk mengenakan gaun. Kemudian Shin Yun pun diajak ke kuil untuk berdoa hingga larut malam. Dan di sana mereka melihat seorang biksu yang sedang blaem dengan istri orang. Dan aduh, malah dilukis atuh. Namun tiba-tiba di luar terdengar keributan yang ternyata penggerbekan permusuhan di areal kuil. Alhasil, Shin Yun dan Ko In pun melarikan diri, namun mereka sudah terkepung, sehingga Ko In beranikan diri melawan dan menyuruh Shin Yun untuk kabur. Karena jumlah mereka yang terlalu banyak, akhirnya Ko In pun tertangkap. Kemudian di sini Shin Yun menghampiri Jundok dan berterus terang mengenai jati dirinya dan ingin mengundurkan diri. Namun, Jundok melarangnya karena ia hanya perlu melewati ujian melukis yang akan berlangsung besok. Jundok pun berjanji akan meluluskan Shin Yun, tapi dengan syarat Shin Yun mau disodok oleh Jundok. Tentu saja Shin Yun pun menolak karena Jundok sudah tua bangka, tapi si Jundok maksa dan Shin Yun pun pasrah dengan nafsu bejat gurunya itu. Kemudian Shin berganti ke ujian melukis di mana si Jundok menjadi seorang juri di sana. Di sisi lain, Ko In yang semalam tertangkap kini berada di penjara dan akan dihukum mati bersama biksu yang mesum di areal kuil. Shin Yun yang mengetahui hal itu pun memohon kepada Jundok untuk membatalkan eksekusi tersebut karena Jundok merupakan orang yang dekat dengan raja dan mempunyai pengaruh. Waktu eksekusi pun dimulai, kaki dan tangan Ko In diikat kemudian diangkat dan siap dijatuhkan ke dalam lubang yang penuh duri tajam yang siap menembus tubuhnya. Shin Yun pun menyaksikan dengan berlinang air mata antara sedih dan tidak tega. Pada saat akan dijatuhkan, tiba-tiba utusan raja datang dan menyatakan bahwa hukuman untuk Ko In diganti dengan diasingkan. Kemudian Jundok menghampiri Ko In dan berkata untuk melupakan Shin Yun karena Shin Yun telah menyelamatkan hidupnya. Shin pun berganti di mana Shin Yun menemui ayahnya untuk mengatakan keinginannya berhenti dari akademi pelukis. Namun ayahnya ingin agar anaknya menjadi pelukis kerajaan terbaik. Tentu saja hal itu membuatnya sedih karena ia ingin hidup bersama Ko In dan menjalani hidup normal tanpa keterpura-puraan. Shin Yun pun mendatangi Jundok gurunya. Di sana Jundok memberitahu bahwa Shin Yun lulus ujian dan telah resmi menjadi pelukis kerajaan. Tentu saja Jundok menagih janji Shin Yun karena ia pun telah menyelamatkan Ko In dari eksekusi mati. Dengan terpaksa dan berlinang air mata, Shin Yun pun rela dicangkul oleh gurunya. Kemudian kita diperlihatkan ketika Ko In sedang diantar ke tempat pengasingannya. Namun tiba-tiba datang seorang wanita yang mengetahui jati diri Shin Yun membawa kembali Ko In ke kota. Kemudian Shin Yun pun menghampiri Ko In yang sedang tertidur. Di saat ia akan melangkah pergi, Ko In berkata ingin hidup bersamanya dan memeluknya dari belakang. Ternyata wanita itu telah membocorkan rahasia Shin Yun kepada teman sekelas Shin Yun yang sering membuli Shin Yun di kelas. Malam itu, Shin Yun kembali mendatangi Jundok untuk pamit pergi karena ia akan pergi bersama Ko In. Di sisi lain, informasi identitas Shin Yun pun disampaikan kepada guru besar pelukis kerajaan.
Di malam itu juga Jundok mengejar Ko In dan menghadangnya. Dengan tiba-tiba ia mengeluarkan seekor anak panah yang ia olesi racun tikus dan mengarahkannya kepada Ko In. Dan benar saja, anak panah itu pun langsung merangkak dan menusuk punggung Ko In. Ko In masih bisa berdiri, namun ia harus segera mendapatkan penawar racun yang berada di tangan Jundok. Jundok akan memberikan penawar racun itu asalkan Ko In mengurungkan niatnya pergi bersama Shin Yun malam. Namun Ko In lebih memilih pergi ke dermaga untuk menemui Shin Yun, walaupun racun itu mulai menyebar dan menggerogoti tubuhnya. Tentu saja Jundok mengikutinya kembali dan menawarkan penawar racun itu dengan syarat yang tiba-tiba Ko In langsung menyerang Jundok dan membantingnya sehingga penawar racun itu pun menggerolong dan jatuh ke sungai. Jundok pun berusaha mencari penawar itu karena ia tak ingin Ko In mati. Yang ia inginkan hanya apem Shin Yun. Ketika Shin Yun tiba di dermaga itu, begitu terkejutnya ia dengan keadaan Ko In yang mulai muntah darah. Ko In hanya bisa tersenyum dan Shin Yun pun menangis. Dan kemudian Ko In mati di pangkuan Shin Yun. Pada malam itu juga, si Cepu melaporkan jati diri Shin Yun kepada raja. Alhasil, sang ayah, Shin Yun dan Jundok pun dihadapkan dengan hukuman sang raja. Namun, sang ayah di sini meminta agar Shin Yun dibebaskan karena semua ini adalah rencananya. Keduanya pun disiksa untuk mengetahui sejauh mana Jundok ikut serta dalam kebohongan ini. Ketika diinterogasi oleh raja, Jundok hanya terdiam dan tak berbicara satu kata pun. Namun di sini Shin Yun malah memberikan pengakuan bahwa dirinya tidak sengaja membunuh seorang pemuda malam ini dan Jundok melihatnya sebelum prajurit menangkap dirinya. Pengakuan itu pun membuat dirinya dijatuhi hukuman mati. Jundok pun dihukum dengan diusir dari kerajaan itu. Shin Yun dan ayahnya pun dieksekusi mati hari itu. Dan film pun gesan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih kami ucapkan kembali.